Hai, gue Pita. Bulan September kemarin penuh dengan roller coaster dengan kekhawatiran Eropa masuk ke masa resesi dan akan menarik ekonomi seluruh dunia. Kita melihat banyak sekali informasi yang beredar bahwa tahun 2023 tuh ada skenario yang buruk lah akan datang. Mengingat gue, seorang Pita, tidak bisa mengendalikan ekonomi dunia, jadi yang bisa gue lakukan cuma mengendalikan yang bisa gue kendalikan, yaitu kondisi ekonomi gue. Salah satu cara gue mengendalikannya adalah dengan membuat budget bulanan. Ini adalah budget bulanan gue untuk Oktober 2022 berdasarkan penghasilan gue selama bulan September 2022. Untuk biaya hidup cash itu besarnya adalah 7.500.000, sedangkan biaya non-cash itu besarnya adalah 4.278.000. Terdiri untuk listrik, air, parkir bulanan, tol, mobile phone, internet, dan arisan. Jadi total biaya hidup adalah 11.778.000. Sedangkan untuk non-biaya hidup yaitu keluarga sebesar 2 juta. Untuk investasi dana pensiun gua tetap fix 11.055.031. Savings dan investment gua adalah 17.757.038. Total alokasi gua untuk pensiun dan investasi adalah 28.812.069. Jadi total budget Oktober 2022 gua adalah 47.590.069. 61%-nya itu masuk ke dalam alokasi pensiun dan investasi, 25%-nya itu untuk biaya hidup, sedangkan 15%-nya itu untuk non biaya hidup. Kalau dibandingkan antara budget Oktober sama September, untuk savings rate gue sama-sama masih di kisaran 60%. Nah, kalau dilihat kok ini kenapa 60%, 61 tambah 25 tambah 15. Ini sebenarnya kan 101 karena ada pembuatan jadi 61%. Biaya hidup itu di 25% dibandingkan dengan 21% bulan lalu, dan untuk non biaya hidup 15% dibandingkan dengan 11% bulan lalu. Kalau dilihat-lihat sebenarnya angkanya justru tidak banyak berubah ya, bahkan biaya hidup gue berhasil gue tekan di bulan ini terlepas adanya gonjang-ganjing inflasi. Cuma memang karena penghasilan gue yang di bulan ini mengecil, jadi secara proporsional ya persentasenya beda ya. Selama bulan September ini kondisi market tidak begitu optimis, dan ini pun terlihat dari portfolio gue. Menghadapi kondisi ini, gue tetap mengikuti strategi investasi jangka panjang gue dengan dollar cost averaging ke portofolio investasi yang sudah ada, terutama di B-Cap. Satu hal yang menurut gue sangat penting di masa flattening ekonomi seperti sekarang adalah menjaga emosi dan psikologi gue sebagai investor. Tentu saja bikin deg-degan ya ketika melihat informasi harga-harga naik, suku bunga kredit naik, dolar Amerika naik. Tapi hal-hal yang gue sudah lakukan selama beberapa tahun belakangan ini cukup bisa mengisolasi keuangan gue dari faktor-faktor eksternal tersebut. Beberapa yang bisa gue sebut antara lain, yang pertama, gue tidak punya hutang, jadi tidak terpengaruh oleh kenaikan suku bunga bank sentral. Yang kedua, gue berusaha tetap disiplin dengan budget sehingga apabila ada kenaikan harga, itu sesuatu yang sebisa mungkin sudah gue antisipasi sebelumnya. Yang ketiga, itu diversifikasi. Mungkin sudah pernah gue sebut sebelumnya, gue punya portfolio yang tidak begitu besar dalam USD dan emas. Gue melihat kenaikan yang cukup signifikan di investasi sektor tersebut, yang cukup menenangkan di tengah perlambatan ekonomi dunia yang berdampak kepada market saham. Yang keempat, saat ini gue memiliki dana darurat yang setara dengan 1 tahun biaya hidup. Walaupun bukan berarti saat ini hidup keluarga kami sedang dalam keadaan darurat, tapi karena gue sadar ada dana darurat itu menjadi lebih tenang dan menjadi sandaran jika terjadi sesuatu yang mempengaruhi penghasilan. Karena kami tidak akan habis-habisan banget. Beberapa faktor yang gue sebutkan tadi itu menjadi pengerem emosi gue di tengah gonjang-gonjing kekhawatiran dampak inflasi dan resesi dunia. Ini bukan hal yang super duper istimewa amat, tapi memberi ketenangan buat gue sebagai orang yang cenderung lebih suka menghindari resiko berlebih. Sekali lagi gue mau ingatkan, ini adalah strategi investasi gue ya, seorang Pita dengan risk tolerance yang moderat yang sedang berusaha mencapai financial independence di tahun 2029. Dan gue nggak tahu bagaimana kondisi personal lu masing-masing. Jadi harap tentukan strategi investasi sendiri-sendiri ya. Gue cuma membagikan ini karena ya ini cocok dengan risk appetite gue. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!